Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Primajaya dari kelas 5B Non-Rek Banjarbaru, Fakultas Teknologi Informasi Uniska Banjarmasin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi ke-10 tentang teknik evaluasi dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Dengan dosen pengampu Pak Heri Adi Chandra. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Teknik merupakan suatu karakteristik yang dimiliki oleh seseorang untuk menghasilkan atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Nah, sedangkan evaluasi adalah suatu tes atau tingkat penggunaan atau usability dan fungsionalitas atau functionality sistem yang dilakukan di dalam laboratorium, di lapangan, ataupun di dalam kolaborasi dengan pengguna. Metode evaluasi harus dipilih secara akurat, cermat, dan harus cocok dengan suatu aktivitas yang sedang dilakukan. Oke, untuk materi pembahasannya nanti kita ada ini juga membahas tentang pendekatan evaluasi perancangan dan evaluasi implementasi, di mana di pendekatan evaluasi perancangan nanti ini ada metode cognitive Waltrop, heuristic evaluation, review evaluation, dan model based evaluation. Kemudian yang pendekatan memang evaluasi implementasi ada metode eksperimental, kemudian ada teknik observasi dan query. Nah, evaluasi ini digunakan untuk melihat apakah hasil rancangan dengan proses uji coba sistem yang telah dibuat sesuai dengan permintaan user atau pengguna. Kemudian proses ini tidak dikerjakan dalam satu fase proses perancangan, tetapi melalui perancangan dan prinsip life cycle. Dengan hasil evaluasi dikembalikan untuk memodifikasi perancangan. Tujuannya adalah melihat seberapa jauh sistem itu berfungsi, kemudian melihat efek interface bagi pengguna, dan mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. Kemudian jenis-jenis evaluasi ada jenis evaluasi dalam kondisi percobaan atau laboratori, kemudian dalam kondisi lokasi kerja sebenarnya atau lapangan, dan participatory design. Nah, pada kondisi percobaan, penggunaan pengujian sistem ini pada ruang percobaan mempunyai beberapa kondisi, diantaranya laboratorium yang bagus biasanya memiliki fasilitas perekaman audio atau visual yang baik, cermin dua arah, komputer, beserta perlengkapan yang mungkin tidak ada pada lokasi kerja sebenarnya. Kemudian operator bebas dari gangguan yang menghambat pekerjaan. Artinya di dalam lab tersebut terisolir, benar-benar digunakan untuk uji coba tanpa ada gangguan dari luar. Kemudian beberapa situasi hanya dapat dilakukan di lab, seperti sistem yang akan digunakan ditempatkan pada lokasi yang berbahaya atau lokasi yang terpencil, contoh stasiun ruang angkasa. Dapat memanipulasi situasi untuk memecahkan masalah dan melihat sedikit penggunaan prosedur atau membandingkan beberapa alternatif perancangan dengan situasi yang sebenarnya. Kemudian situasi pada laboratorium tidak dapat menggambarkan situasi kerja sebenarnya, dan terdapat beberapa orang yang tidak bisa bekerja pada kondisi di laboratorium. Kemudian pada kondisi kerja sebenarnya atau di lapangan, beberapa kondisi diantaranya tingkat gangguan yang melebihi ambang batas, tingkat pergerakan yang besar, dan interupsi yang tetap, seperti panggilan telepon menyebabkan observasi ini sudah dilakukan. Oke, jadi antara kondisi di lab dengan kondisi di lapangan, jelas pasti lebih banyak gangguan yang ditemukan ketika kita melakukan evaluasi di lapangan.
Nah, kemudian situasinya lebih terbuka antara sistem dan pengguna, di mana kondisi ini tidak ditemukan pada kondisi di laboratorium. Kalau di lab, kemungkinan yang mengevaluasi cuma kita dengan sistem. Nah, kalau di lapangan kita bisa bertemu langsung juga dengan user yang akan mencoba sistem tersebut. Kemudian observasi pada lokasi kerja sebenarnya lebih baik dilakukan daripada di lab. Dan gangguan-gangguan yang terjadi pada lokasi ini digunakan sebagai situasi yang mewakili sebenarnya dan digunakan untuk proses penyimpanan dan pengambilan selama tugas. Kemudian participatory design ini adalah suatu pemikiran yang melibatkan keseluruhan alur perancangan dan tidak hanya proses evaluasi saja. Nah, perancangannya ini dilakukan di ruang kerja yang melibatkan pengguna yang tidak hanya digunakan sebagai subjek percobaan, tetapi juga sebagai anggota yang aktif dalam tim perancangan. Argumennya adalah user dianggap ahli dalam konteks dan perancangan hanya dapat efektif pada konteks tersebut jika para ahli ini memberikan kontribusi aktif ke perancangan. Nah, participatory design ini memiliki tiga karakteristik. Yang pertama, meningkatkan lingkungan kerja dan tugas. Yang kedua, mempunyai sifat kerjasama, kolaborasi antara pengguna dan pengembang atau perancang. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai pendekatan interaktif. Nah, kemudian beberapa metode untuk mengkomunikasikan informasi antara pengguna dan perancang ada brainstorming, bisa dengan storyboard, dengan workshop, ataupun dengan pensil dan kertas percobaan untuk menggambarkan proses kerja yang akan dilakukan. Nah, dari keempat metode tersebut, tidak semuanya digunakan, mungkin salah satu aja yang dipakai, tergantung kebutuhan. Kemudian selanjutnya adalah mengevaluasi perancangan. Nah, evaluasi pakar merupakan evaluasi yang digunakan melalui analisis pakar dalam melakukan desain dan implementasi sistem. Evaluasi ini terjadi setelah proses perancangan secara ideal dilakukan pada sistem pertama sebelum implementasi dimulai. Jika perancangan dievaluasi, kesalahan dapat dihindari karena perancangan dapat diubah atau diperbaiki untuk mengevaluasi perancangan sebelumnya. Adapun mengevaluasi perancangan sebelum implementasi adalah sebagai berikut. Dengan ini, metode cognitive Waltrop, heuristic evaluation, review based evaluation, dan model based evaluasi. Cognitive Waltrop yaitu suatu usaha yang dilakukan untuk mengenalkan teori psikologi ke dalam bentuk informal dan subjektif. Nah, dalam pendekatan ini terdapat beberapa isu yang timbul, misalnya seperti pengaruh apa yang timbul setelah tugas ini diberikan kepada pengguna. Kemudian yang kedua, proses kognitif apa yang tersedia, dan yang ketiga adalah masalah pembelajaran apa yang seharusnya timbul. Nah, cognitive Waltrop ini harus menunjukkan jika dan bagaimana interface menuju user untuk membangkitkan tujuan yang benar dari pelaksanaan tugas yang diinginkan dan memilih aksi yang diperlukan untuk memenuhi setiap bulan. Untuk melakukan hal tersebut, kita harus mempunyai informasi yang dibutuhkan, yaitu seperti deskripsi dari suatu interface yang dibutuhkan, kemudian deskripsi dari tugas tersebut, termasuk usaha yang benar untuk melakukan dan struktur tujuan yang mendukung. Dengan informasi ini, maka evaluator dapat melakukan langkah-langkah seperti memilih tugas, mendeskripsikan tujuan awal dari user, melakukan kegiatan yang tepat, dan menganalisis proses keputusan untuk setiap kegiatan. Nah, misalnya memprogram video dengan remote control. Misalkan akan memprogram video ke waktu dimulai jam 18.00 dan berakhir pada jam 19.15 pada saluran 4 dan pada tanggal 4. Nah, maka tugas yang harus dilakukan adalah yang pertama harus mengatur waktu awal, kemudian mengatur waktu akhir, mengatur channel, dan mengatur tanggal. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah membandingkan struktur tujuan yang tersedia dengan struktur tujuan pada langkah sebelumnya tadi. Hal ini dilakukan dengan 4 pertanyaan, misalkan
Akankah user gagal untuk menambah tujuan yang diperlukan? Atau akankah user gagal untuk memindah tujuan yang tidak diinginkan? Atau akankah user mengadopsi beberapa tujuan palsu berdasarkan interface? Ataupun akankah user membatalkan tujuan yang masih dibutuhkan? Nah, kemudian yang selanjutnya adalah heuristik evaluasi. Ini hampir sama dengan cognitive Waltrop, tapi lebih sedikit terarah dan terstruktur. Nah, di dalam sistem ini terdapat beberapa kriteria. Misalkan yang pertama adalah perilaku sistem dapat dipastikan, kemudian perilaku sistem itu konsisten, kemampuan memori use tidak melebihi batas atau terkontrol, ya kan? Kemudian dialog merupakan orientasi tugas. Nah, 10 dasar heuristik itu ada visibilitas status sistem, kecocokan antar sistem dan dunia maya, kontrol user dan kebebasan, konsisten dan standar, pencegahan kesalahan, pengenalan dan penarikan kembali, fleksibilitas dan efisiensi, kemudian berhubungan dengan keindahan dan desain minimalis, bantuan bagi user untuk mengenali, mendiagnosa, dan memperbaiki dari kesalahan, dan yang terakhir adalah bantuan dan dokumentasi. Tujuan dari evaluasi heuristik adalah untuk memperbaiki perancangan secara efektif. Nah, karena pendekatan ini mudah dan relatif cepat, tidak seharusnya subjektif. Misalkan untuk menentukan jika suatu perancangan lebih memori use, perancangan perlu mengetahui kemampuan memori manusia. Jumlahnya berapa sih, supaya tidak melebihi memori user. Oke, selanjutnya review based evaluasi. Evaluasi antar psikologi eksperimen dengan interaksi manusia dan komputer menghasilkan hasil-hasil eksperimen yang baik dan pengalaman yang nyata. Nah, dalam kenyataannya ya kan hasil eksperimen ini tidak dapat dipastikan. Untuk mempertahankan keadaan yang tetap, orang yang melakukan evaluasi harus memilih data secara hati-hati. Rancangan eksperimen yang dipilih, subjek masyarakat yang digunakan, analisis penyelenggara, dan asumsi yang telah dibuat. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi model based. Pendekatan evaluasi ini berguna untuk mengevaluasi perancangan dengan kombinasi spesifikasi perancangan dan evaluasi ke dalam kerangka kerja. Contohnya GOMS model, keystroke level model, dan desain relasional. Kemudian yang selanjutnya adalah mengevaluasi implementasi. Nah, perbedaan antara evaluasi perancangan dengan ini adalah keberadaan implementasi sistem yang ada dalam berbagai bentuk. Hal ini dapat dimulai dari simulasi kemampuan interaktif dari suatu sistem, contohnya Wizard of Oz, mulai fungsi prototipe dasar sampai dengan sistem yang telah jadi atau diimplementasikan secara keseluruhan. Oke, lanjut. Nah, kemudian faktor-faktor dalam evaluasi eksperimen ada subjek, kemudian ada variabel, kemudian ada hipotesis. Kemudian untuk perancangan eksperimennya ada between group, atau random, dan within group. Pemilihan metode eksperimen bergantung dari sumber yang tersedia, bagaimana transfer pembelajaran terjadi atau dapat dikontrol, dan perwakilan yang bagaimana dari kelompok user dapat dikembangkan. Sekali kita menentukan hipotesa yang akan diuji, variabel yang akan dipelajari, subjek yang ada, dan perancangan yang sesuai, kita harus menentukan hasil analisa yang bagaimana yang akan diambil atau disimpan. Kemudian pengukuran statistik. Pengukuran statistik menunjukkan bahwa nilai hasil dapat dibandingkan dengan tingkat kepercayaan. Jika nilai tertentu pada tingkat kepercayaan, hipotesa nol tidak ada. Dua aturan dalam analisa dengan statistik yaitu melihat dan menyimpan data. Kemudian variabel yang digunakan ada dua, variabel diskrit dan variabel continuous. Kemudian teknik observasi. Yang pertama ada think aloud. Ini merupakan cara yang populer dalam mengumpulkan informasi dengan melihat interaksi user. Kemudian think aloud ini mempunyai keuntungan yaitu sederhana. Variasi lain adalah kooperatif evaluasi, di mana proses mempunyai
hambatan yang sedikit, sehingga lebih mudah dipelajari oleh evaluator. User mempunyai dorongan untuk menguji sistem, kemudian evaluator dapat menjelaskan kekacauan yang terjadi dan memaksimalkan pendekatan yang efektif untuk mengenali masalah. Kemudian yang selanjutnya ada analisa protokol. Dengan beberapa metode untuk merekam kegiatan user, bisa menggunakan media pensil dan kertas, dengan cara direkam suaranya, direkam videonya, kemudian melihat aktivitas komputer, ataupun dengan user notebook. Kebanyakan biasanya menggunakan perekaman. Kemudian selanjutnya ada Automatic Protocol Analysis Tool, yaitu sistem prototipe yang berjalan pada multimedia workstation yang dihubungkan langsung ke video recorder. Contohnya ada Workspace Project pada Xerox PIRC. Dan ada post-test Waltrock. Sering data didapat melalui observasi langsung tanpa interpretasi. Waltrock dibuat untuk mengatasi masalah tersebut dengan merefleksikan kembali ke subjek aksi mereka setelah event. Apakah itu ditulis atau direkam, kemudian diputar kembali kepada subjek, kemudian subjek memberikan komentar, dan langsung ditulis oleh analisis. Kemudian ada beberapa juga keadaan yang menyebabkan subjek itu tidak diharapkan berbicara selama observasi. Nah, pada keadaan ini, post-Waltrock dapat melihat secara subjektif perilaku user. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik query. Teknik query menggunakan wawancara. Nah, wawancara ini merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan menanyakan langsung kepada user satu demi satu. Kemudian bisa juga menggunakan questionnaire yang merupakan teknik dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang sudah pasti diberikan dan dalam bentuk tercetak. Kemudian ada beberapa jenis questionnaire. Yang pertama yaitu general, pertanyaan untuk mengetahui latar belakang pengguna. Kemudian open-end, pertanyaan yang membutuhkan jawaban dan opini sendiri. Kemudian scalar, user diminta untuk memutuskan pernyataan tertentu berdasarkan skala angka. Dan yang terakhir ada multiple choice. Responden diberikan pilihan respon secara eksplisit dan hanya boleh memilih salah satu atau sebanyak yang diperlukan. Kemudian dengan sistem ranking, mengurutkan item dalam daftar dan berguna untuk mengindikasikan preferensi user. Nah, kemudian memilih metode evaluasi ada 8 faktor. Yang pertama, tingkat siklus, kemudian jenis evaluasi, tingkat objektivitas dan subjektivitas, jenis ukur yang tersedia, kualitatif dan versus kuantitatif mensur, kemudian informasi yang tersedia, kesiapan dari suatu respon, tingkat gangguan yang tidak secara langsung, dan sumber yang tersedia. Nah, ini merupakan klasifikasi teknik evaluasi. Jika menggunakan teknik analisis dengan komponen yang ada dan menggunakan beberapa model yang telah dibahas tadi, cognitive Waltrock, heuristic evaluasi, review based, dan model based. Nah, di sini terdapat keterangan masing-masing. Teknik query, kemudian dan teknik observasi. Baik, mungkin sekian materi 10, materi pembahasan mata kuliah IMK. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.